Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas terkait informasi terbaru terkait kurikulum baru Bapak Ibu, bahwasanya tidak ada lagi nilai KKM Bapak Ibu ya. Di kurikulum 2013 Bapak Ibu tentu tidak asing lagi dengan istilah kompleksitas, daya dukung, dan intek siswa yang notabene menjadi aspek penting dalam merumuskan KKM Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah di K13 selama ini kita ada KKM ya, bisa per mata pelajaran, bisa tingkat satuan pendidikan. Nah pertanyaan kita adalah, masih adakah KKM di kurikulum baru? Bapak Ibu, ternyata jawabannya tidak ada lagi AKM yang bentuk angka-angka seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat nih penjelasan langsungnya. Nah untuk menjawab pertanyaan itu bisa kita cek di website resmi Sekolah Penggerak Kemdikbud.go.id. Jadi di website resmi Sekolah Penggerak di bawah naungan Kementerian Pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini terkait pertanyaan yang sering ditanyakan Bapak Ibu. Nah, di pertanyaan 153 ini kami bacakan, mungkin tulisannya agak kecil ya. Apakah kriteria ketuntasan minimal masih akan berlaku pada kurikulum paradigma baru ini? Apakah KKM masih berlaku? Ternyata jawabannya dari Kemdikbud Bapak Ibu, ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif. Nilai kuantitatif itu berupa angka-angka ya, misalnya 70, 75, 71, dan seterusnya. Nah, asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, KKM tidak ada lagi dalam bentuk angka, nanti difokuskan pada asesmen formatif nih, apakah tujuan pembelajaran itu tercapai. Kita lanjut ke pertanyaan kedua terkait KKM. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar siswa sudah memadai atau belum? Nah, jawaban dari Kemdikbud seperti ini. Capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Nah, sekali lagi, capaian pembelajaran, untuk mengetahui apakah capaian pembelajaran ini tercapai itu belum, itu dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kan adanya di setiap pembelajaran Bapak Ibu, bukan di akhir semester atau di tengah semester. Jadi nanti fokusnya pada penilaian formatif Bapak Ibu. Nah, adapun kriterianya ini guru diberikan keleluasaan. Guru bebas menentukan kriterianya, tentu menyesuaikan dengan karakteristik pada tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, sebagai info lanjutan, ini masih slide dari Kemdikbud juga Bapak Ibu ya. Kita kan mengenal assessment itu ada 3, penilaian itu ada 3. Assessment of learning. Assessment of learning itu adalah assessment di akhir pelajaran, biasanya di akhir penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, seperti itu. Kemudian ada assessment for learning, misalnya penilaian untuk remedial, seperti itu. Nah, ada juga assessment as learning. Assessment as learning ini adalah penilaian dilakukan sesaat setelah pelajaran selesai. Jadi penilaian dalam pertemuan itu Bapak, penilaian di setiap pertemuan. Kan setiap kali guru masuk mengajar, tentu ada tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, harusnya dalam 2 kali, kalau misalnya waktunya 2 kali 40 menit ya, itu harusnya di akhir ada penilaian, assessment, untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai itu belum. Nah, itu yang dimaksud dengan assessment as learning. Nah, di kondisi saat ini Bapak Ibu ya, kondisi saat ini guru, ini data dari Kemdikbud, mayoritas kebanyakan melakukan hanya pada assessment of learning. Penilaian itu dilakukan hanya pada saat ulangan semester, ulangan tengah semester. Nah, seperti itu. Nah, untuk paradigma baru Bapak Ibu, di sebelah kiri kanan yang warna kuning ini, diharapkan nanti lebih condong, lebih banyak dilakukan penilaian as assessment for learning dan assessment as learning. Penilaian yang untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tadi di setiap pertemuan Bapak Ibu. Jadi diharapkan setiap pertemuan ada penilaian. Penilaian itu tidak mesti bentuknya berbentuk tes Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas di akhir video ini. Kita lanjut lagi. Jadi di kurikulum baru ini kita lingkari di sini Bapak Ibu. Untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai ya, menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses Bapak Ibu. Nah, seperti itu kan. Selama ini KKM itu memang adanya, kita acuannya biasanya kita manfaatkan di akhir semester Bapak Ibu untuk mengetahui apakah nilai yang diperoleh siswa ini tuntas atau tidak, seperti itu berdasarkan patokan KKM ya. Nah,
ke depan itu fokusnya nanti tidak ada KKM, karena di rapor itu tidak ada KKM Bapak Ibu, karena memang fokusnya nanti pada penilaian formatif. Penilaian formatif itu bentuknya bermacam-macam Bapak Ibu, bisa refleksi, bisa esai Bapak Ibu, bisa poster, bisa jurnal, dan bisa tes tertulis. Selama ini mungkin mayoritas guru melakukannya tes tertulis ya, bisa pilihan ganda, pertanyaan, atau umpan balik. Nah, bisa juga Bapak Ibu dalam bentuk refleksi ya. Ini Bapak Ibu bisa baca dan bisa dalami lebih lanjut terkait bentuk-bentuk asesmen ini. Jadi kesimpulannya, untuk kurikulum baru nanti tidak ada lagi KKM Bapak Ibu, karena fokusnya pada proses di penilaian formatif untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dan guru memiliki otoritas penuh untuk menentukan kriteria apakah tujuan yang tercapai atau belum, tentu menyesuaikan dengan materi dan aktivitas dalam pembelajaran itu. Demikian informasi hari ini Bapak Ibu, kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.